Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika 2 orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar bacaan Injil, lalu juga kita lihat bagian terakhir, dikatakan di ayat terakhir. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Langsung saya ketika merenungkan timbul pertanyaan. Kenapa Yesus menentukan 2 atau 3 orang berkumpul, baru dia katakan aku hadir di tengah-tengah mereka. Ada yang tahu alasannya? Kenapa harus 2, harus 3, mungkin juga lebih. Tapi kenapa harus 2 minimal? Enggak cuma sendiri aja Romo, enggak apa-apa. Kira-kira kenapa? 2, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Ada yang tahu? Jawabannya saya renungkan mungkin sesederhana ini. Kenapa 2 atau 3 orang ketika berkumpul dalam nama Tuhan berarti ketika mereka sedang berdoa atau beribadah. Kenapa sih 2 atau 3 orang minimal? Saudari-saudara, kalau doa sendiri ngantuk enggak? Ngantuk enggak kalau doa sendiri? Ngantuk. Kalau berdoa berdua, bertiga ngantuk enggak? Ngantuk juga gitu kan ya. Tapi minimal kalau berdua atau bertiga atau berkumpul bersama-sama, ketika ada yang ngantuk, mulai yang sebelahnya, yang satu lagi tuh senggol-senggol. Jangan ngantuk gitu kan. Jangan ngantuk. Artinya sesederhana itu yang saya renungkan, di mana di sana ada peneguhan. Di mana di sana ada dorongan, ada juga peringatan yang boleh kita rasakan satu sama lain sebagai persekutuan, sebagai jemaat. Ya. Karena apa? Ini saya sudah survei. Tidur yang paling nyenyak itu adalah tidur ketika bagian homili pada saat misa. Ya. Itu tidur yang paling nyenyak. Tapi badan atau mata yang paling segar itu adalah ketika saat yang sama, ketika udah ngantuk-ngantuk terus disenggol sama temennya. Itu adalah mata yang paling segar yang pernah kita rasakan. Wah, ini saya sudah survei. Karena saya dulu juga mengalaminya di asrama gitu kan ya. Tapi saudari-saudara ya, mau saya katakan adalah kenapa Yesus mengatakan 2, 3 orang berkumpul aku hadir di sana. Di sana ada peneguhan. Ada kekuatan yang muncul dari jemaat. Ada juga mungkin peringatan-peringatan. Kalau kita sendiri kita bisa berbuat seenaknya. Tapi kalau minimal berdua. Yesus juga mengatakan apabila saudaramu berbuat dosa panggil 4 mata. Minimal berdua menyelesaikan persoalan. Maka ada peringatan-peringatan juga yang diberikan.
ketika kita bersekutu, kita bersama-sama. Tidak bisa juga, ternyata Yesus mengatakan, tidak bisa engkau menyelesaikan masalahmu sendiri, tidak. Engkau tetap butuh yang lainnya. Atau kalau berdua kurang, panggil 2-3 orang lagi. Atau panggil seluruh jemaat. Artinya apa? Bukan mau menghakimi, tetapi senantiasa di sana ada persekutuan. Ada jemaat yang kokoh, yang kuat. Karena saya yakin Yesus juga belajar bahasa Indonesia yang ketika dulu saya kecil itu ada peribahasa. Nih saya mau tes. Dulu bahasa Indonesianya lulus atau enggak. Ada peribahasa. Bercerai kita runtuh. Wah kayaknya enggak lulus nih ya. Bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Itu sudah kita dengarkan. Sejak kecil ada peribahasa itu. Dan nyatanya itu memang yang meneguhkan. Belum lama Indonesia U23 menang 9-0 atas Cina Taipei. Kalau nggak ada kesatuan, mungkin nggak akan hasilnya golnya 9 gol. Yang bukan sembarangan, golnya bagus-bagus saya lihat golnya. Kalau nggak ada kesatuan, nggak akan menang. Saudari-saudara, contoh lain. Hari Kamis yang lalu, kalau saya nggak salah, itu di bioskop ada rilis film horor. Judulnya apa? The Nun. Ya. Yang kedua lagi, berarti film horor itu kan laku ya. Tapi anehnya, ini pertanyaan buat saya. Pokoknya kalau yang berhubungan dengan setan-setan, itu selalu suster-suster. Ya kan? Falak itu digambarkan suster. Belum pernah saya lihat ada film horor setannya itu pastor. Belum pernah, ya. Pasti selalu suster-suster. Ini juga saya sampaikan kepada suster-suster kalau saya ketemu suster. Suster bercerminlah. Jangan-jangan suster tuh menampakkan setan ya, bukan kerajaan Allah ya. Mungkin juga penulisnya dulu sekolahnya di sekolah yang dipimpin oleh suster ya. Jadi galak-galak ya. Tapi film itu kita mau belajar apa dari sana? Ketika sendirian, yang jahat itu nggak akan pergi. Kita nggak akan bisa mengalahkan yang jahat ketika sendirian. Tetapi ketika bersama-sama, saling mendukung, menopang, meneguhkan, menyembuhkan juga. Ternyata bisa mengusir yang jahat itu. Saudari-saudara, ini film yang horor demikian itu bisa menunjukkan dan menyampaikan pesan Yesus juga. Atau contoh yang lain yang sederhana lagi. Kalau Anda tadi masuk ke gereja, Anda nggak bisa naik ke balkon karena sedang direnovasi. Di atas sana masih ada steger, sisa 2. Kalau Anda lihat nanti, di sana steger sisa 2. Tapi kalau Anda ke gereja ini pada hari Senin sampai Jumat, penuh di ruangan ini penuh steger. Ada 1, lalu sampingnya, kanan kiri, depan belakangnya, untuk membetulkan plafon yang di atas, untuk merenovasi di atas. Ini misa hari Minggu dibongkar dulu, nanti besok dipasang lagi. Saya juga melihat bahwa kalau steger itu cuma 1 berdiri ke atas, nggak mungkin ada yang berani naik. Tapi ketika yang 1 itu ditopang, kanan kirinya ditopang, depan belakangnya ada steger lagi, membuat kokoh, dan proses renovasi para tukang itu berani untuk naik ke atas. Sesederhana itu. Gambaran Yesus yang mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengahmu. Jadi saudari-saudara, kita diajak untuk membangun jemaat. Kita diajak untuk saling meneguhkan, mengokohkan satu sama lain. Yang terkecil di mana? Di dalam keluarga, di dalam persahabatan, di dalam pertemanan, di dalam lingkungan. Ini kan ketua-ketua lingkungan ini ada yang baru, ada yang melanjutkan.
bagaimana persekutuan itu sebenarnya tugasnya satu, membangun persekutuan jemaat. Kegiatannya bisa macam-macam, tapi tujuannya satu, ini. Supaya Yesus hadir, maka kita mau bersekutu. Kita membangun jemaat satu sama lain. Saudari-saudara, semoga kita juga senantiasa dikuatkan untuk membangun jemaat ini. Karena kalau kita nggak mencari domba yang hilang, ataupun kita jangan sampai jadi domba yang hilang. Karena kalau hilang, wah itu kasihan sekali. Dikatakan oleh Yesus, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Itu kasihan sekali loh. Pandang dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Artinya disingkirkan, dibuang, tidak diperhatikan. Jangan sampai. Kita mau membangun jemaat, bersekutu satu sama lain, paling sederhana di keluarga. Apakah juga Anda sudah berdoa di dalam keluarga? Keluarga kudus. Paroki kita namanya keluarga kudus. Tapi keluarga-keluarganya apakah sudah kudus? Supaya kudus, keluarga-keluarga itu harus apa? Menghadirkan Yesus. Maka disebut keluarga kudus. Di tengah keluarga, persahabatan, pertemanan, di lingkungan, di wilayah, dan di paroki ini kita mau membangun jemaat. Dan buktinya sudah ada senantiasa. Ketika kita berkumpul, Yesus hadir dalam hidup kita. Semoga roh persatuan, roh yang membangun jemaat senantiasa hadir dalam hidup kita. Amin. Mari kita tanggapi.